Selamat pagi semuanya. Kita mulai pembelajaran kita pagi ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi minggu depan kamu sudah masuk ujian sekolah. Oke, karena itu sebelum mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Coba aktifkan dulu kameranya masing-masing. Masing-masing aktifkan kameranya. Oke, buka dulu kameranya. Kamu punya kamera, buka dulu. Oh ya, ini Jenny. Internet lancar Jenny. Kenapa kemarin kamu tidak masukkan ke daftar yang teman-temanmu itu untuk persiapan perangkat? Oke, Rona, Mei, Avenia, Vinci, ya, Darel. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu ingatkan yang pakai WiFi biar kameranya tetap ya. Ibu ingatkan tetap jaga kesehatan ya, karena ada guru yang kena COVID, ada juga temanmu juga kan di kelas lain yang kena COVID juga. Artinya kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, kamu tidak perlu keluar ya, tetap saja di rumah. Walaupun misalnya kamu terinfeksi, kamu kuat, tapi di rumah tuh ada orang tuamu ya. Jadi jangan sampai kamu yang membawa penyakit ini ke orang tuamu, karena orang tua tuh kan rentan ya, pasti ada penyakit-penyakit yang lain ya. Karena itu sekali lagi Ibu ingatkan masing-masing untuk menjaga diri. Oke, pagi Tiara. Tiara, mana Tiara? Tiara, kamu punya perangkat untuk ujian ada enggak? Ada Ibu. Ada, betul. Iya Ibu. Oke. Hari ini yang akan kita bahas itu mengenai materi terakhir ya, itu polimer makromolekul. Tapi Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kamu hari ini? Terutama saat-saat menjelang ujian minggu depan. Kira-kira bagaimana perasaanmu, Jehan? Agak gugup sih, Mem. Agak gugup. Bagaimana Rona? Sama Mem, agak gugup. Apa yang digugupkan dari ujian? Kan semuanya sudah dipelajari ya. Iya Mem, gugup saja Mem, karena tidak tahu Mem, gugup saja. Oke, jadi yang lain-lain Ibu tidak tahu ya, tapi perasaan kamu pagi ini bagaimana di pertemuan terakhir kita ini? Sedih Mem. Kamu tidak kangen ini kah kelasmu? Sudah satu tahun lebih ya tidak bergabung di kelas ini, jadi setiap hari Ibu sendiri saja di sini nih. Oke, yang pertama Ibu ingatkan, menjelang ujian tidak perlu gugup, tidak perlu tegang, nikmati saja. Dan yang penting ya, nikmati perjalananmu, karena beberapa saat lagi kan kamu mau mengakhiri masa SMA ya. Jadi nikmati apa yang ada sekarang. Kemudian jangan gugup, perjalananmu masih panjang, jadi kamu perlu mempersiapkan mentalmu untuk mengikuti
tes-tes yang akan membawa kamu untuk masuk ke perguruan tinggi, atau kamu mau sekolah di mana, itu kamu mulai persiapkan dari sekarang ya, karena masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri ya. Oke. Kita akan bahas hari ini mengenai, kelihatan ya, kita berbicara mengenai makromolekul. Hari ini kita akan bahas makromolekul. Bahan ajarnya sudah Ibu kirimkan di classroom, jadi kamu tinggal memilih saja, kemudian kamu bisa baca-baca, bisa lihat, bisa pelajari dari situ. Oke. Makromolekul, tahu arti makromolekul? Tahu makro, ada mikro kan? Kalau di bahasa Indonesia kan ada istilah makro, mikro. Tahu istilah makro? Bagaimana? Jeremy, bagaimana? Besar, Bu. Ya, makro itu besar ya. Kan usaha makro, usaha mikro kan biasa itu istilah yang sering-sering kamu dengar ya. Jadi makro itu artinya besar. Jadi kalau makromolekul itu artinya molekul besar, atau di dalam kimia kita katakan itu molekul-molekul raksasa. Jadi molekul raksasa itu bukan bayangan kita tuh raksasa yang secara fisik kelihatan besar ya. Tapi kita lihat dari massa molekulnya ya. Biasanya ketika kita berbicara mengenai senyawa-senyawa anorganik, itu kita dapatkan massa molekulnya pasti cuma sampai ratusan ya. Tapi di makromolekul ini massa molekulnya itu bisa jutaan ya. Jadi ini yang dikatakan molekul raksasa atau molekul yang sangat besar ya. Nah, makromolekul yang akan kita pelajari itu adalah polimer. Polimer ya. Tahu arti poli kan? Pernah dengar istilah poligami toh? Jadi kalau poli itu artinya Pernah nih. apa poli? Poli. Istilah poli. Banyak. Poli itu banyak ya. Jadi salah satu makromolekul yang kita katakan paling banyak ya di alam itu adalah polimer ini. Polimer. Poli itu artinya banyak ya. Jadi kita akan pelajari di sini polimer, karena makromolekul ini ya, itu polimer ini bagian dari makromolekul ya. Jadi polimer ini adalah gabungan dari monomer atau gabungan dari kita katakan senyawa kecil ya, senyawa kecil yang bergabung menjadi senyawa yang besar. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, plastik itu kan macam-macam ya. Nah, plastik yang sekarang ini menjadi permasalahan dunia. Jadi plastik itu menjadi permasalahan dunia karena kamu lihat kan di tayangan-tayangan di televisi itu ada di laut ya, ikan paus ya, yang makan sampah-sampah plastik sampai ikannya mati ya. Jadi sampah-sampah plastik ini menjadi masalah karena dia kan tidak bisa terdegradasi ya, sulit terdegradasi. Jadi kamu lihat di mana-mana, kamu jalan, kamu lihat di pinggir jalan tuh paling banyak kan sampah plastik ya. Karena banyak sekali kemasan-kemasan makanan atau minuman tuh menggunakan plastik. Ya, plastik itu salah satu contoh polimer
yang setiap hari dan mungkin sangat susah untuk kita lepaskan ya. Nah, sekarang kan kamu lihat pemerintah mulai membatasi penggunaan kantong belanja dari plastik. Kan tidak ada kamu ke supermarket atau toko yang besar kamu dikasih kantong plastik untuk tempat barang yang kamu beli. Kalau kamu lupa bawa tas, pasti kamu disuruh pegang barang yang kamu beli kan, tidak ada lagi dikasih kantong plastik. Yang tadi kamu jawab, silakan diulang. Bagaimana? Sakarida, disakarida dan Okay. polisakarida. Kalau tadi salah tuh gula kah? Gula masuk mana? Jadi kamu tadi sebut berarti apa? Monosakarida, disakarida, polisakarida. Ada oligosakarida juga kan? Yang ingatnya cuma 3 Bu Boro, yang kalau nggak salah tuh ada gulanya kah? Kurang tahu juga sudah. Pelajaran kelas berapa kan di biologi tuh? Berapa itu? Iya tuh Jeremy Rona sudah jadi bupati. Bagaimana? Ayo, perdengarkan suara-suaramu. Tadi Emanuela sudah mengatakan bahwa itu masuk kondensasi. Oke. Alasannya apa? Ibu tidak mau jawaban yang menebak ya. Kalau tidak adisi ya kondensasi. Jawaban dengan alasan yang bisa diterima. Kenapa? Karbohidrat pembentukannya itu polimerisasi kondensasi. Irona ini tiba-tiba keluar ya nih. Oke, Darel, karena Monomer itu lebih dari 1 kan. ya karena gugus fungsinya itu lebih dari 1 kan. Kan kalau kita lihat kalaupun misalnya monomernya itu semuanya glukosa, di glukosa itu kan ada gugus aldehid sama gugus hidroksil ya. Gugus kalau kita lihat strukturnya glukosa. Kalau di fruktosa itu ada keton sama hidroksil. Jadi lebih dari 1. Ya, makanya polimerisasinya kondensasi. Ikatannya kalau di protein itu ikatannya peptida. Kalau di karbohidrat itu ikatannya itu ikatan glikosida. Ya, atau biasanya dikatakan ikatan glikosidik. Jadi kalau polisakarida yang tadi sudah disebut sama Darel itu makromolekul, contohnya itu adalah amilum ya. Jadi amilum itu adalah makromolekul. Amilum atau pati ya, amilum atau pati, kemudian selulosa, kemudian glikogen. Glikogen itu cadangan makanan yang disimpan di bawah kulit ya. Jadi lemak itu glikogen. Kemudian dextrin itu adalah contoh dari makromolekul karbohidrat. Jadi dia polisakarida. Jadi polisakaridanya itu bisa amilum atau pati, kemudian ada selulosa, kemudian ada glikogen, kemudian dextrin. Itu makromolekulnya karbohidrat atau yang dikatakan polisakarida. Untuk uji-uji makanan dari karbohidrat dan protein, karbohidrat dulu kamu pakai apa? Larutan yang digunakan. Pasti kamu pakai Benedict ya, Benedict atau Vehling. Itu uji gula prereduksi. Kalau kita bicara uji makanan secara kualitatif ya, ini secara kualitatif. Kalau kualitatif itu kita tidak uji makanan dengan tidak melihat berapa jumlahnya, tapi kita lihat bahwa ini mengandung protein, ini mengandung karbohidrat. Jadi uji karbohidrat itu ada uji umum. Uji umum itu artinya bahwa untuk monomernya glukosa kah, monomernya fruktosa kah, semuanya akan bisa terdeteksi. Itu namanya uji
molis ya, uji molis kalau di karbohidrat. Kemudian ada uji khususnya, itu ada uji gula pereduksi, pakai Fehling, pakai pakai Benedict, pakai Tollens. Kemudian ada uji khusus untuk fruktosa, itu namanya uji Seliwanov ya. Sementara kalau di protein itu ada 3 uji. Uji umum untuk protein itu adalah biuret. Jadi artinya semua asam amino atau semua protein yang mengandung asam amino itu pasti positif dengan biuret. Jadi menunjukkan warna ungu. Karena uji biuret itu untuk mengetahui adanya ikatan peptida ya. Kemudian ada uji santoproteat. Kalau uji santoproteat itu uji untuk mengetahui asam aminonya itu punya cincin benzena atau tidak. Ya, itu namanya uji santoproteat. Kemudian ada uji timbal asetat. Itu untuk mengetahui apakah asam aminonya mengandung belerang atau tidak. Ya. Oke, itu materi kita sampai di sini, materi terakhir kita, karena ini pertemuan terakhir. Jadi tidak ada tugas ya. Paling untuk nanti pembelajaran luring sebentar siang ada soal tryout yang akan diberikan. Usahakan kamu mengerjakan semua karena itu sebagai latihan buat kalian ya, karena minggu depan 1 minggu lagi kamu sudah masuk di ujian sekolah. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, yang pertama Ibu minta maaf kalau selama jadi wali kelas ataupun jadi guru mapel tidak memperlakukan kamu dengan baik. Semoga 3 tahun kebersamaan di dalam kelas kimia maupun di dalam kelas perwalian Ibu ada kenangan-kenangan baik yang bisa kamu ingat ya. Kemudian kamu perjalananmu masih panjang. Jadi hilangkan sifat-sifat malas dan segala macam. Jadi hidup ini perjuangan. Jadi kamu perlu memperjuangkan masa depan kamu sendiri. Ya, bukan masa depanmu bukan ditentukan oleh guru, bukan ditentukan oleh orang tua, oleh dirimu sendiri. Ya, jadi bukan tamat SMA langsung kamu bersenang-senang. Tamat SMA jalan masih panjang untuk kamu memilih masa depanmu. Ya, dan ketika kamu nanti keluar jauh dari orang tua, itu kamu harus bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Karena itu mulai dari sekarang kamu harus mantapkan tekadmu untuk berjuang untuk meraih masa depan kamu sendiri. Dan yang lebih penting, karena kita masih di dalam masa pandemi, jangan kamu menganggap bahwa kamu kuat sehingga kamu bisa bebas kemana saja, karena penyakit ini itu ada di mana-mana. Jadi tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Karena kamu kuat tapi di rumah orang tuamu mungkin kondisinya lebih lemah ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Oke, buat semua sukses ya buat kamu semua. Dan terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Oke, dan selamat pagi. Tuhan berkati. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.